Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Nurseto dengan NIM 0488567713 UPBJJ UT Bandung, Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah Keamanan Jaringan dengan kode mata kuliah MSIM 4404, di mana di tugas ketiga ini diminta untuk praktikum Snort IDS ya. Di sini untuk instalasinya di ini nanti saya siapkan 2 GS OS di VirtualBox. Kemudian file bahan praktiknya ini tidak ada ya, tidak disediakan. Jadi untuk perangkat lunak WinCap ini saya menggunakan npcap ya. Kenapa? Karena di tadi tuh saya terkena masalah ini. Nah, di sini ketika saya menggunakan WinCap, dia itu entry point not found. Ketika saya cari-cari, dia sudah tidak didukung ya Windows 10. Jadi saya pakai alternatif yaitu npcap. Harusnya ini kurang lebih sama. Kemudian ini perangkat lunak Sort versi 29 juga saya sudah install juga ya di sini atau ARG untuk yang Windows. Kemudian lagi untuk Notepad juga sudah ada. Ini nanti saya akan buat. Oke, di sini saya sudah install Ncap untuk pengganti WinCap. Lalu di sini juga saya akan tampilkan. Di sini sudah ada ya Snortnya di local disk C. Sini Snort. Kemudian kita jalankan ini ya, praktikum mode Snort. Oke, di sini kita masuk dulu ke CD Notebin. Jadi kita buka CMD. Ini sebelumnya saya sudah mencoba. Kita clear dulu. Kita sudah buka CMD. Di sini tinggal masuk ya dengan perintah cd c. Kita ikutin saja. Jadi kita ganti jadi Snort. Terus kita masuk ke bin. Enter. Nah, ini sudah berhasil masuk ya. Kemudian kita di sini minta ini ya, snort min v. Kita jalankan perintah snort min v. Oke, di sini sudah tampil seperti ini. Dan ini juga sudah ya sama seperti ini. Kita matikannya untuk Ctrl C atau Ctrl C. Lalu kita gunakan juga ya perintah snort min vd. Ini buat v deskriptif. Kita coba snort min vd. Di sini yang terlihat cuma ini ya, headernya aja ya, sama seperti min v. Karena di sini untuk networknya tuh belum diganti. Di sini tuh acquiring network trafficnya tuh dari device NPF. Nah, ini sepertinya tidak ada ya device NPF yang seri ini. Jadi gimana caranya? Kita cek dulu Ethernet dengan cara snort min w besar, enter. Oke, di sini muncul ya, terlihat table. Terus IP addressnya 3 yang paling atas itu disable atau tidak jalan. Kita lihat ini 381 ya, depannya samakan seperti yang tadi 381. Maka karena itu tidak tampil seperti ini ya, seperti pada panduan, karena di Windows sendiri untuk Ethernet atau networknya tuh banyak. Kemudian kita buka lagi. Di sini kita jalankan dengan perintah ini ya. Kita pilih yang nomor 5 ini. Kita pilih nomor 5 karena di sini WiFi laptop pakai Qualcomm Atheros, jadi masih sama min vd, tapi kita tambahkan min i terus 5. I ini adalah interface. Terus ini untuk milih Ethernetnya yaitu Ethernet kelima. Oke, kita enter saja. Di sini tampil kan, mulai tampil udah mulai mencatat traffic. Jadi kita hentikan saja. Itu perintah bisa kita lihat di sini ya, di dokumen. Kemudian kita cari yang Win32. Nah, ini Win32 kita buka. Nah, di sini khusus untuk Windows, karena di Snort sendiri untuk yang Snort 2 ini masih mendukung Windows. Tapi untuk yang di Snort 3 sudah tidak mendukung. Jadi ini khusus di sini Snort Minway akses Ethernet apa aja yang ada. Kemudian di sini sama. Nah, di sini nih diminta untuk menggunakan I terus 2, interface 2. Kita pilih driver mana yang mau dilacak di trafficnya. Kemudian kita lanjut. Di sini terlihat ya seperti pada panduan, dia akan menampilkan seperti ini ya, udah sama ya harusnya. Kemudian kita lanjut, kita jalankan VDI. Nah, kita sama untuk di Windows. Untuk kasus saya ini harus selalu menggunakan interface 5 ya, karena ini bukan default, karena secara default dia itu milih yang satu. Kita enter lagi. Oke, di sini sudah ada. Kita matikan saja dulu. Oke, ini ya msearch HTTP udah ya. Di sini juga sama HTTP phone untuk VDI, berarti itu yang ini udah sama. Kita clear dulu. Lanjut, kita jalankan perintah untuk mengaktifkan snort dengan menggunakan mode paket logger. Kita jalankan snort min dev min i 5 min l c snort logger. Oke, udah. Oke, kita sudah menjalankan ini ya perintah yang tadi.
yang ini kita matikan. Oke, kemudian kita cari ya di sini, amati hasilnya, periksa folder snort/log. Kita lihat, buka snort, buka log. Oke, di sini tampil ya lognya, log untuk di snort ini. Kita coba buka salah satu, open. Nah, ini tampil. Di sini ada terlihat ya HTTP 200. Oke, ini lokasinya di sini. Kemudian ada juga di sini lokasinya di sini juga. Oke, sisanya ini ya ke encrypt kemungkinan. Oke, berarti dapat disimpulkan untuk yang langkah ini sudah bisa ya. Kemudian kita lanjut untuk ke langkah ketiga ini pada praktikum ini ya, mode snort. Jadi kita yang ketiga untuk mengaktifkan snort dengan menggunakan mode network intrusion detection. Kita jalankan, kita bersihkan dulu. Di sini sudah dibersihkan ya. Kita jalankan snort min D sama seperti tadi, min I, terus 5 min L, C snort karena kita di ini ya huruf besar, snort log, lalu min C lagi, C /snort etc snort.conf, enter. Oke, ada salah ternyata. Di sini harusnya C besar ya. Oke, tadi ada masalah ya karena di apa namanya snort conf-nya itu masih ngedirect ke Linux ya. Nah, jadi kita coba lagi. Jadi tadi ada penyesuaian di file snort-nya. Oke, ini udah berhasil ya. Tadi itu ada kendala di file snort-conf-nya. Jadi kita harus ini ya, tadi baca di sini kita harus ada perubahan di kan ini default installation places ya. Nah, di sini kita ganti dijadiin IP address yang ada yang kita pakai sekarang. Untuk yang ini disamakan, yang ini biarin aja kayak default. Jadi sudah coba-coba ya untuk cari-cari juga dan sekarang udah bisa berhasil. Terus tadi juga saya ada beberapa error ya, yang kayak misalkan file yang nggak ada itu di comment. Saya coba ini ya. Tadi itu saya coba, nah ini buka snort. Ini fungsinya untuk membuka file snort.conf lewat cmd dengan perintah notepad. Jadi nanti akan otomatis kebuka seperti ini. Kita tinggal Ctrl F. Ini kita cari home net, kita cari aja find net. Nah, di sini karena tadi network yang saya pakai itu 192.168.1.5 ya, kalau nggak salah pakai snort minway di 5 itu 13 ya. Nah, di sini pakai 1. Kita pakai 1 dari 0 ke 24 dan seperti itu. Nah, jadi di sini pakai ini, terus ini bitnya 24 ya. Terus kemudian di eksternal kita tinggal tambahkan tadi tuh ini jadi home net, ini berarti mengarah ke ini ya, ke home yang ini. Terus untuk para rule path-nya itu biarin aja seperti ini, titik 2 rule. Kemudian tadi juga ada perubahan di sini di bagian include paling bawah. Nah, bagian yang ini tadi karena di rule path-nya sendiri untuk di sini tuh nggak ada ya, yang bagian app detect rules, browser order rules, semua ini tuh nggak ada di file bawaan yang ada di sini nih. Di rules ini cuma ada local.rules. Jadi kalau misalkan tadi karena saya pengecekan cuma ada ini, jadi semua yang ada di sini perlu di comment dengan cara pakai pagar, kecuali yang ini karena ini ada jadi tidak usah. Kemudian lagi tadi saya juga kena isu atau error whitelist. Nah, ini juga dihapus saja atau di comment karena membuat error. Terus simpan, close, terus jalankan lagi dan saya mendapatkan hasil seperti ini. Di sini sudah terlihat ya untuk komen tadi untuk yang mengaktifkan snort dengan mode network intrusion detection. Terus untuk di lognya sendiri pun nanti ada ya muncul di sini. Mungkin ini IDS file seperti yang nah ini hasil pemantauan yang dilakukan snort dicatat dalam folder log, kemungkinan yang ini atau yang terbaru yang ini. Kemudian kita selanjutnya ke konfigurasi snort. Kemudian kita lanjut ke praktikum konfigurasi snort, dan sebelumnya untuk praktikum mode snortnya sudah berhasil dicoba semua ya. Kemudian kita akan lakukan access file snort.conf yang terdapat dalam folder C snort etc. Ini untuk itu tahapan awalnya. Kemudian kita jalankan aja ini. Kita ke C. Oke, ini saya sudah di folder bin ya di dalam snort. Kemudian kita lakukan perintah snort. Nah, karena di saya tidak ada ya, seperti yang saya bilang sebelumnya harus menggunakan i5. Kita matikan dulu. Oke, terus kita jalankan yang ini yang seperti yang diminta, snort minway seperti sebelumnya juga. Itu saya pakai internet 5 ya, yaitu dengan Qualcomm. Kemudian nah kalau di ini pakai 1, tapi sedangkan di saya pakai 5. Lalu kita ikuti, kita clear dulu, kita jalankan snort min dev
di 5, oke, berjalan. Kemudian kita matikan dulu dan kita akan melihat hasilnya. Pada panduan kita bisa lihat di sini. Kita pakai ini. Terus kita di command prompt kedua kita coba ini ping 192.168.1.13. Kita enter. Lalu, nah di sini kita lihat pingnya. Kita matikan dulu agar tidak terus berjalan. Nah di sini terlihat ya 192.168.1.13 udah berhasil ditangkap oleh Snort. Kemudian di sini kita lakukan Snort etc dengan menggunakan Notepad. Oke, seperti sebelumnya juga ya. Jadi kita lihat dulu, lanjut akses Notepad ++ c /snort etc. Kita tambahkan snort conf. Oke, katanya nggak ada, berarti kita pakai Notepad biasa aja. Oke, terbuka ya. Terus kita diminta untuk mencari hopnet. Ini harusnya udah diubah ya sebelumnya, tapi kita ikuti saja seperti panduan. Oke, di sini saya sudah ubah menjadi 192.168.1.0. Kemudian di panduan sama dia juga mengubah hopnet menjadi IP address hostnya. Tetapi kalau untuk di sini external net tuh dibiarkan saja ya. Untuk di rule-pad sendiri kita cari yang sebelumnya juga. Nah di sini biarkan saja. Untuk di sini dia rule-padnya seperti ini, mengikuti file yang barunya. Tapi kalau di saya di sini harusnya udah. Ini kan maksudnya keluar terus ke folder roles. Misalkan kita ada di bin, kita ada di etc. Misalnya kita di etc, terus di snort ini, kemudian keluar ke satu folder di sini, terus nanti kita masuk ke roles. Nah di sini ada local.rule. Rule-padnya itu untuk baca ini file ini. Nah di sini semuanya diubah. Untuk di sini sudah disesuaikan sih. File-nya itu diarahin ke belakang atau ke folder roles. Oke, itu sudah benar ya. Kemudian di sini tuh disimpan ya. Ini disimpan, udah disimpan. Kemudian kita jalankan verifikasi terlebih dahulu dengan icmp. Nah di sini di folder bin masih tetap sama. Kita ketikkan snort min i 5 karena kita pakai interface yang 5. Kemudian min a console min c nort /etc /nort.conf min l c /nort /log min k asg. Kita langsung enter. Oke, di sini dia sudah menjalankan ya, sudah menjalankan komennya. Terus tampilan seperti ini kita lihat untuk di panduan. Di sini berhasil ya, karena seperti pada panduan kita berhasil initialization complete. Lalu di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk kalau ada fatal error itu perlu diperbaiki file snort.conf-nya. Nah terus di sini tampil. Nah di sini ping detected. Nah di sini sebelumnya ada juga ya. Nanti kita coba di command prompt kedua, kita jalankan ping 192.168.1.13 int ya. Nah di sini saya melakukan ya simulasi serang ping secara terus menerus atau ping flood. Nah di sini nanti tampil. Oke, di sini terus-terusan ya. Minta itu komen untuk diterus-terusin berjalan menjalankan ping. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini terlihat ya ping detected, terus di sini akan tampil seperti ini. Di sini udah ini ya icmp sama seperti panduan. Nah, terus kita lihat di sini, terus kita ke log. Nah, di log di sini ya. Di sini paling baru jam 6. Di sini ada ini ya filenya. Kita masuk ke sini, terus di sini ada IDS. Nah, kita buka dengan Notepad++. Kemudian di sini diminta untuk mencari kalau ada paket yang mencurigakan ya. Kita lihat ping detected. Di sini terlihat ya kapan ngepingnya, tanggal berapa, dari mana asalnya. Di sini sudah terlihat ya di icm echo reply, icm info roles tertangkap oleh role icm info role. Ini harusnya sudah sama ya, ping detected. Oke, ini agak sedikit berbeda karena ini ping dari satu host ya. Kemudian kita close saja. Nah, di sini kita lanjut ke praktikum membangkitkan alert. Tadi sudah semua ya, kita ini close dulu. Di sini di praktikum membangkitkan alert, kita edit file snort.conf lagi dengan perintah yang tadi masih sama. Di sini kita diminta cari yang sintaksisnya seperti ini, var log IP.
kita cari aja. Kemungkinan var itu ini ya, IP var homenet harusnya, soalnya log IP nya nggak ada. Kita coba tadi alert ya, udah dipastikan ya. Ini juga nggak ada, ini kayaknya cuma contoh aja harusnya, tapi untuk IP itu udah diubah ya, var log IP itu nggak ada. Oke, sepertinya kita diminta untuk edit file conf ini buat ditambahin kayak gini. Kita cobain ya. Kita save, kita biarkan dulu, terus kita ke command prompt lagi, kita jalankan perintah ini. Kita coba copy saja. Oke, ternyata setelah dicari tidak bisa ya kayak gini, yaitu error katanya role option must be enclosed in nih gini. Setelah dicari ternyata ini tidak boleh ditaruh, bukan tidak boleh ya, untuk di kasus saya ini tidak bisa ditaruh di snort.conf, mungkin karena versi baru dari snort itu sendiri ya, saya kurang yakin. Tapi ketika saya coba cari tadi di local.rules, nah di sini sebenarnya udah ditambahin di local.rules ini nih. Nah di sini sama ya untuk alertnya, di sini menggunakan alert, tapi di sini icmp any homenet. Nah di sini homenet. Kalau di sini kan pakai log IP ya, di sini pakai homenet any, lalu di sebelahnya, nah ini untuk MSG itu message ya. Jadi message-nya kalau di sini itu PC, kalau di saya itu ping detected. Kemudian untuk SID-nya dibuat seperti ini dan ref-nya 1. Nah di sini tuh tidak bisa ya tadi jika ditambahin di snort, jadi saya biarkan untuk aksesnya seperti ini saja. Kemudian kalau kita lanjutkan, kita dengan perintah ini. Nah ini udah berhasil ya. Tadi pakai ini tuh nggak bisa karena salah penempatan file. Di sini sudah tadi sudah ya untuk menjalankan ini sudah berhasil ya, sudah sama. Lalu kita coba untuk mengakses dengan PC atau VM lain ya. Kemudian kita lanjut untuk di tes PC menggunakan topologi yang tadi ya, topologi yang di atas dengan 2 VM dan satu. Ini sebenarnya kalau di sini pakai 3 VM ya, tapi kita pakai satu VM ini sebagai host yaitu Windows, dan 2 VM lainnya itu saya menggunakan Kali Linux dan Ubuntu karena sudah terinstall dan saya rasa ini lebih ringan daripada Windows ya. Kemudian di sini pastikan untuk keduanya Ubuntu dan Kali Linux itu berjalan menggunakan network bridge adapter, itu supaya bisa saling terkoneksi satu sama lain. Oke, kemudian di sini kita masuk ke terminal, kita jalankan perintah if, kita pakai IPA. Oke, di sini di sini terlihat ya 192.168.124 untuk Ubuntu itu 124, kemudian untuk di Kali Linux itu 125 ya, inetnya 19125. Ini udah ya, ini udah terlihat ya di sini. Tadi untuk Windows sendiri untuk host itu 192.168.1.13, sedangkan untuk Kali Linux ini .1.25 dan untuk Ubuntu tadi 1.1.24. Nah itu membuktikan berarti Kali Linux, Ubuntu dengan Windows itu sudah berada dalam satu jaringan. Kemudian kita coba ping Windows. Oke, berhasil ya. Terlihat di sini bytes-nya berapa, terus dari mana. Di sini ICMP-nya berarti ini sudah berhasil ya. 18 paket terkirim. Kita lakukan pada Ubuntu juga. Kita lakukan ping. Oke, sama ini juga berhasil ya di Ubuntu. Kita lihat di sini. Kita matikan dulu. Ada 9 paket yang terkirim. Oke, lanjut ya. Di sini sudah membuktikan bahwa keduanya dari VM itu sudah bisa terhubung dengan Windows atau host. Lalu di sini kita jalankan. Oke, kita ada di sort bin lagi. Terus kita lihat di panduan itu kita perlu menjalankan kembali untuk alertnya ya. Kita jalankan ini, harusnya kita jalankan yang ini ya. Nah yang ini, oke yang ini ya, harusnya ini untuk menjalankannya. Untuk menjalankan snort kita buka, kita pastikan saja. Sepertinya kita coba jalankan ini aja ya. Tapi kita coba pilih cek backslash snort backslash oke, kita enter. Ini udah jalan ya, udah berhasil. Terus kemudian kita lakukan di Ubuntu, kita lakukan ping lagi. Kita coba, oke. Ini ping ke, ini baru bener ya, tadi ada kesalahan ternyata. Kita ping ke ini Windows, kita biarkan. Terus kemudian di sini kita ping juga, kita biarkan. Oke, di sini masuk ya. Terlihat di sini ada ping detected, yang akses itu ini ya,
IP address-nya 1.2 berarti Ubuntu. Dan oke, Kali Linux tidak muncul ya, karena di sini yang hanya bisa keterima itu yang pertama kali duluan ya. Sedangkan yang pertama kali duluan itu Ubuntu. Jadi sebenarnya di sini sudah berhasil ya untuk praktikum Nord IDS di sini, di mana host ini atau Windows sudah berhasil untuk menangkap akses dari VM yaitu Ubuntu. Terlihat di sini ada IP-nya yang mengakses secara diketahui, sehingga dapat disimpulkan ya bahwa Snort ini mampu untuk mendeteksi ICMP yang terkirim dari komputer lain. Dalam hal ini virtual machine yaitu Ubuntu. Jika kita coba matikan, kita cukup jalankan Kali Linux saja. Oke. Tadi coba untuk yang Kali Linux, nggak tahu kenapa nggak terdeteksi di sini ya, tapi terdeteksinya malah menggunakan IP Ubuntu, meskipun IP Ubuntu itu udah dimatikan ya. Terus saya coba lagi untuk yang di Win10 virtual machine ini berhasil ya. Di sini terlihat di sini ada 26 ping detected. Jadi kesimpulannya dari praktikum ini, praktikum Snort IDS, di mana dengan bantuan Snort kita dapat mengetahui jaringan mana yang sedang mengakses jaringan kita. Di sini dengan Snort ini kita terlihat ya kapan waktunya, kemudian ini message alertnya, terus di sini IP yang aksesnya siapa. Nah, begitu. Sehingga dengan Snort kita dapat mengetahui IP yang mengakses IP kita secara tidak wajar. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Saya sudah melakukan praktikum dari mulai instalasi Snort, kemudian konfigurasi mode Snort, lalu membangkitkan alert, dan sekarang menguji coba dengan host Windows beserta dengan 2 VM yaitu Ubuntu dan Win10. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.